Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kami berdua akan membahas program dengan bahasa JavaScript. Nah, ini tuh bertujuan untuk menemukan ekspresi aritmatika menggunakan 4 angka dan operator yang menghasilkan angka 20. Sebelumnya, perkenalkan dulu. Saya Lydia Kairunisa dengan NIM L0123 075 dan teman saya Lu'lu Alim Alaila dengan NIM L0123 076. Nah, di sini kita akan membahas beberapa fungsi untuk menyelesaikan program ini, kayak ada permutasi, kombinasi operator, evaluasi ekspresi, dan lain sebagainya. Mari kita lihat. Nah, pada awal kode JavaScript-nya, kita menemukan namanya fungsi permutasi. Di fungsi permutasi itu tuh digunakan buat menghasilkan semua urutan yang mungkin terjadi dalam sebuah array. Misalnya nih, kita punya array-nya berisi 4 angka. Fungsi ini tuh mengembalikan setiap kemungkinan urutan angka tersebut. Cara kerjanya itu dengan cara rekursif. Setiap elemen dan array yang diambil itu satu per satu. Kemudian dipermutasi dari elemen-elemen yang tersisa itu dihitung. Nah, kemudian fungsi ini juga menggunakan metode slice untuk membagi array menjadi dua bagian, yaitu angka yang sedang diproses dan sisanya. Kemudian masuk ke fungsi kombinasi operator. Di fungsi ini tuh kita tuh menghasilkan semua kombinasi operator aritmatika kayak ada pertambahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Itu tuh dikombinasikan untuk menghasilkan 4 operator di antara 4 angka tadi. Seperti permutasi, fungsi ini tuh juga gunain rekursi. Jadi setiap operatornya itu dipilih satu per satu. Nah, dia akan memanggil dirinya sendiri untuk menghasilkan kombinasi operator lainnya. Lanjut lagi, fungsi evaluasi ekspresi. Di fungsi ini tuh dia cuma menghasilkan ekspresi matematika, 5 jenis ekspresi matematika. Nah, dia tuh gunain 4 angka dari 3 operator saja. Nah, di dalam fungsi ini tuh dia cuman penempatan tanda kurungnya. Jadi dengan kita mengubah penempatan tanda kurungnya, kita bisa mempengaruhi perhitungan pada setiap angka-angkanya. Lanjut lagi ke dalam fungsi bagian intinya, yaitu fungsi solver. Fungsi ini tuh menggabungkan semua fungsi yang telah kita bahas-bahas tadi nih, yang udah aku sebutin sebelumnya. Ada fungsi permutasi angka, terus ada kombinasi operator dan evaluasi ekspresi. Nah, tadi kan ada tuh aku bahas kombinasi operator. Nah, kombinasi operator tadi kan operasi aritmatika. Ini dibahas lagi nih di sini, dimasukin tanda tanda tambah, tanda kurang, tanda kali, dan tanda bagi. Nah, eh untuk setiap kombinasi angka dan operator tadi, kita memanggil fungsi namanya evaluasi ekspresi, juga menghasilkan berbagai ekspresi. Di fungsi ini kita menggunakan fungsi eval, bawaan dari JavaScript sendiri, itu tuh untuk mengevaluasi ekspresi tersebut. Nah, jika ekspresinya mendekati 20, eh, itu tuh dengan toleransi 0,01 untuk menghindari kesalahannya. Kita tuh menambahkan ekspresi tersebut ke dalam set hasil. Lanjut lagi ke fungsi main. Nah, di fungsi main ini tuh fungsi terakhir nih dari program kita. Jadi itu di sini tuh program itu tuh meminta untuk memasukkan 4 angka. Kemudian tuh angka-angka yang tadi dimintain itu tuh diproses. Jika inputnya tidak valid, program akan menampilkan pesan kesalahan. Nah, kemudian tuh, nah kalau hasilnya tadi valid, itu tuh kita akan memanggil lagi nih fungsi solver untuk mencari semua solusi yang mungkin akan terjadi. Setelah solusi ditemukan,
kita menampilkan jumlah dan daftar semua ekspresi yang menghasilkan angka 20. Oke, kode JavaScript ini kita akan eksekusi langsung atau run di GDB online. Setelah kita run, kita akan menemukan nih, pas kita run di terminalnya, itu tuh ada kata-kata nih, masukkan 4 angka dipisah dengan spasi. Angka pertamanya kita masukin 2, angka keduanya kita masukin 3, angka ketiganya dimasukin 4, dan angka keempatnya dimasukin 5. Lanjut. Nah, dari keempat angka ini dia ada 28 solusi. 28 solusi ini menghasilkan hasil 20. Semuanya menghasilkan 20 dari semua aritmatika yang terjadi. Oke, selanjutnya eh, kami akan membahas kode HTML dari kode JavaScript ini lagi yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi kita langsung aja bahas kode yang ada di HTML-nya. Jadi nama file ini adalah index HTML. Di sini kita langsung aja ke bagian head-nya. Kita menyertakan dataset metadata seperti charset UTF-8 untuk mendukung karakter bahasa Indonesia. Selain itu kita juga ada viewport itu untuk memastikan halaman ini responsif juga di perangkat mobile dan tag title untuk judul dari browser kita nanti. Kemudian ada eh, di style ini kita memberikan beberapa gaya untuk tampilan halaman ini menggunakan CSS. Untuk elemen body kita menggunakan font Arial. Kemudian kita memberi latar belakang dengan warna pink muda, ini color palette-nya. Terus kita menggunakan teks dengan warna merah, merah gerak. Kemudian selain itu halaman kita posisikan di tengah dengan teks align center dan diberi padding sebesar 50 pixel. Kemudian untuk H1, ini kita ganti warna dengan merah muda yang lebih terang untuk memberi kontras yang menarik. Kemudian untuk bagian input, kita memberikan gaya padding 10 pixel agar ada jarak di dalam input. Kemudian kita gunakan margin 10 pixel agar tidak terlalu berdekatan dengan elemen lain, serta lebar dengan tetap 100 pixel. Dengan gaya ini, input angka akan terlihat rapi dan mudah diakses. Kemudian kita juga memiliki tombol dan nanti kalau tombolnya kita hover, kita juga ganti warnanya. Jadi kita pakai latar belakang color palette-nya tadi 75 C75B7A dengan teks berwarna putih. Dan kalau kita hover, nanti warna tombolnya akan berubah menjadi merah yang lebih gelap. Kemudian perubahan warna ini berlangsung selama 0,3 detik karena kita menambahkan properti transition selama 0,3 second. Kemudian langsung aja kita juga membuat beberapa elemen input tempat di mana nanti pengguna bisa memasukkan angka nih. Jadi setiap input memiliki atribut ID untuk identifikasi dan ada tombol cari solusi untuk memanggil fungsi JavaScript main ketika diklik. Jadi ini nanti yang tempat pengguna memasukkan input-input angka tadi. Terus setelah itu kita juga membuat fungsi permutasi. Fungsi ini bertugas untuk menghasilkan semua urutan permutasi dari angka-angka yang tadi kita input. Misalnya kita memasukkan angka 1, 2, 3, dan 4. Jadi permutasinya adalah 1, 2, 3, dan 4, 4, 3, 2, dan 1, 4, 2, 3, 1, dan seterusnya. Kemudian kita juga membuat fungsi kombinasi operator untuk menghasilkan semua kombinasi operator matematika. Di sini kita menggunakan operator penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, dan hasilnya merupakan kombinasi operator sebanyak 3 kali. Kemudian ada fungsi evaluasi ekspresi yang menghasilkan 5 kemungkinan penempatan tanda kurung berbeda pada 4 angka dan 3 operator. Ini memungkinkan kita mengevaluasi semua bentuk ekspresi yang mungkin. Kemudian ada fungsi solver yang bertanggung jawab mencari solusi dengan mencoba setiap permutasi angka dan setiap kombinasi operator.
Jika ekspresi menghasilkan nilai mendekati 20, ekspresi tersebut akan ditambahkan ke set hasil. Sampai min. Kemudian terakhir ada fungsi main yang mengambil angka dari input pengguna, kemudian mengonversinya menjadi bilangan, dan memanggil fungsi solver. Jika ada solusi, solusi tersebut akan ditampilkan, dan jika tidak, pesan tidak ada solusi akan muncul. Nah, kemudian kita juga sudah mendeploy file HTML kita di Vercel. Nah, ini hasil web yang sudah terdeploy kita punya dengan domain Lydia, strip lulus, strip 20, strip game, strip solver, .vercel.app. Nah, jadi ini tampilan dari file HTML yang telah kita deploy tadi di website. Kemudian kita coba masukkan angka 2, 3, 4, dan angka keempatnya ada 5. Kemudian jika kita klik cari solusi, warnanya akan berubah dan hasilnya sama seperti yang JavaScript tadi menghasilkan 28 solusi yang semuanya sama-sama memiliki hasil 20. Nah, jadi itulah tadi cara kerja aplikasi 20 game solver yang telah kami buat dengan memanfaatkan kombinasi angka, operator, dan ekspresi matematika. Akhirnya kami bisa menemukan cara untuk mencapai hasil akhir 20. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.